Hai semua, perkenalkan saya Clara Teresia sebagai salah satu tim pengajar kuliah ergonomi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang human interaction with environment. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan performansi kerja. Yang pertama adalah faktor eksternal yang berasal dari luar diri manusia, yaitu lingkungan kerjanya. Dan yang kedua itu adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri manusianya sendiri. Komponen lingkungan kerja yang mempengaruhi sistem kerja manusia dan mesin terdiri dari lingkungan fisik, seperti yang dapat terlihat di gambar, itu ada sebuah pabrik di mana ada manusia dan juga ada mesin serta ada lingkungan kerjanya. Berikut ini faktor-faktor lingkungan kerja secara fisik. Yang pertama itu pencahayaan, baik yang berasal dari pencahayaan natural, misalnya cahaya dari sinar ataupun cahaya dari lampu. Kemudian ada kebisingan, temperatur udara untuk suhu ruangan, kelembapan udaranya seperti apa, sirkulasi udara atau ventilasi, kemudian vibrasi yang ditimbulkan dari getaran mekanis dari mesin, kemudian ada bau-bauan dan warna. Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah pencahayaan. Kebayang ya, kalau di gambar ini ada sebuah pabrik di mana setiap sudut-sudutnya itu sudah dipasang pencahayaan sedemikian rupa, apalagi khususnya untuk aktivitas tertentu yang membutuhkan pencahayaan yang sangat bagus. Pencahayaan seharusnya dirancang dan diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kelelahan. Kebayang aja misalnya pekerjaan itu butuh ketelitian yang tinggi, tetapi pencahayaannya redup. Itu akan melelahkan mata dari pekerjanya. Alat ukur untuk pencahayaan disebut juga dengan fotometri, atau biasanya kita juga mengatakan sebagai luxmeter, seperti yang tertera pada gambar. Sumber cahaya terbagi menjadi dua, ada pencahayaan langsung dan pencahayaan tidak langsung. Kalau pencahayaan langsung dikatakan sebagai kekuatan yang disebut dengan kadar cahaya atau iluminasi. Satuannya itu adalah 1 lux, di mana 1 lux ini sama dengan 1 luminous flux atau lumens per meter perseginya, atau 0,1 foot candle dalam satuan Fc. Iluminasi sendiri merupakan kerapatan fluks cahaya atau jumlah cahaya yang jatuh di suatu permukaan per satuan luasnya. Yang kedua adalah pencahayaan tidak langsung, disebut juga dengan luminansi. Luminansi adalah ukuran jumlah cahaya per satuan luas yang memancar dengan arah tertentu. Luminansi sering digunakan untuk menggambarkan emisi ataupun pantulan cahaya dari suatu permukaan dengan indikator brightness dari permukaan tersebut. Satuannya biasa digunakan adalah kandela per square meter. Nah, bagaimana sih menentukan pencahayaan itu baik apa tidak? Itu bergantung pada karakteristik aktivitas pekerjaannya. Pencahayaan yang baik akan mempengaruhi kemampuan dan performansi ketika seseorang itu bekerja. Akan bergantung pada jumlah dan kualitas cahayanya. Nah, pada tabel ini kita akan bisa melihat jenis aktivitasnya seperti apa dan pencahayaan yang seperti apa yang dibutuhkan minimalnya ya dalam satuan lux. Misalnya saja pekerjaan kasar tapi tidak terus-menerus. Contohnya untuk aktivitas di ruang penyimpanan yang tidak memerlukan pencahayaan secara terus-menerus itu bisa pakai 100 lux. Kemudian kalau pekerjaannya udah agak halus, membutuhkan pencahayaan sampai 500 lux, misalnya memeriksa mesin, kemudian menggambar, atau aktivitas yang butuh detail, itu bisa membutuhkan cahaya minimum 500 lux. Nah, setiap pencahayaan itu akan sangat tergantung kepada aktivitasnya seperti apa. Tabel selanjutnya ada pencahayaan umum untuk di ruangan atau area yang jarang digunakan. Biasanya mulai dari 20 sampai 150 lux, tergantung dari aktivitasnya. Bisa dibaca lagi di contoh area kegiatannya ya. Kemudian untuk pencahayaan umum untuk interior ruangan, mulai dari 200 sampai 1500 lux. Misalnya saja 1500 lux itu untuk area kegiatan pekerjaan mesin di atas mesin yang sangat halus, butuh ketelitian yang sangat tinggi, presisi yang tinggi, misalnya aja ya barang-barang elektronik, itu kan kabel-kabel halusnya itu sangat detail sehingga butuh pencahayaan yang tinggi.
Bagaimana kondisinya kalau pekerjaan di kantor, di mana pekerjaan yang banyak komputernya? Nah, pekerjaan dengan komputer itu butuh pencahayaan mulai dari 300 sampai 700 lux, tergantung dari aktivitasnya lagi ya. Kalau misalnya tugas memasukkan data itu kan butuh ketelitian, sehingga butuh 500 sampai 700 lux. Nah, semua tingkat pencahayaan dalam satuan lux ini tergantung dari jenis aktivitasnya sekali lagi, dan itu akan menentukan berapa sih pencahayaan lampu yang kita butuhkan dan berapa jumlah lampu yang kita butuhkan untuk di satu ruangannya. Kualitas pencahayaan tergantung pada tiga faktor utama. Yang pertama adalah distribusi terang, jangkauan luminansi dalam daerah penglihatan. Yang kedua itu kesilauan. Jadi jangan ada cahaya yang berlebih. Misalnya ada sinar matahari, ada pantulan yang membuat tampilan kita jadi lebih silau. Kemudian yang ketiga itu adalah bayangan atau refleksi yang terjadi. Reflektans adalah perbandingan jumlah cahaya yang dipantulkan oleh suatu permukaan terhadap jumlah cahaya yang dijatuhkan ke permukaan tersebut. Seringkali ada bayangan atau refleksi yang akan mengganggu penglihatan kita juga. Nah, gimana sih caranya menghitung reflektans? Ada rumus sederhana yang biasa digunakan, di mana R atau refleksitas merupakan persamaan dari cahaya pantul atau CR per cahaya datang dikali 100%. Gampang sekali ya untuk menentukannya. Jadi cahaya pantul dibandingkan dengan cahaya yang datang di permukaan tersebut dikali 100%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan kita untuk melihat suatu objek itu dengan jelas. Yang pertama adalah pencahayaannya sendiri, jumlah cahayanya. Kemudian tingkat kecerahan dari cahayanya. Kemudian durasi target, yang ketiga durasi target ketika kita melihat pandangan tertentu, kemudian pergerakan dari targetnya. Kalau sangat cepat banget kan kayak secepat kilat, ya susah juga ngelihatnya. Kemudian warna dari objek yang kita mau lihat itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk melihat objek tersebut. Kemudian ukuran, posisinya, pencahayaannya, dan tingkat kontrasnya. Nah, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, udah kebayang ya kalau derajat kekontrasan itu seperti apa? Kalau kebayang kita harus baca tulisan papan pengumuman di mana kayaknya bayang-bayang gitu kekontrasannya itu kurang jelas. Itu bisa terlihat pada huruf A yang paling pudar di sebelah kanan. Sedangkan kalau yang kekontrasannya bagus, yang solid itu akan nampak jelas huruf A-nya yang berada di sebelah kiri. Di mana kita bisa hitung persentase kekontrasan dengan membandingkan LB dikurang LD per LB dikali 100%, di mana LB ini adalah luminansi pada daerah yang lebih terang akan dibandingkan dengan luminansi pada daerah yang lebih gelap. Nah, berikut ini ada contoh perhitungannya dan ada soalnya, silahkan dikerjakan. Nah, caranya gampang ya. Jadi yang di kontras putih tadi itu kita akan anggap itu sebagai LB yang untuk daerah lebih terang di mana 80 akan dikurangi untuk luminansi yang bagian gelap tadi kan 10% dikurangi 10% dibagi dengan 80 dikali dengan 100 sehingga dapat 87,5% untuk persentase kekontrasannya. Efektivitas penglihatan akan ditentukan oleh letak sumber cahaya. Kalau yang dimasukkan letak di sini adalah derajat kemiringannya. Misalnya untuk posisi mata sejajar dengan objek, kemudian naik sedikit itu 5 derajat, itu efektivitas penglihatannya menjadi 16%, dan di 40 derajat, itu efektivitas penglihatannya bisa sampai 58%. Nah, menurut Granjan dan Sander serta McCormick, ada beberapa sistem pencahayaan, perancangan sistem pencahayaan. Yang pertama itu adalah hindari untuk meletakkan secara langsung sumber pencahayaan itu di visual field dari pekerja. Tentunya akan sangat silau dan akan mempengaruhi penglihatan dari si pekerjanya. Kemudian yang kedua, hindari menggunakan glossy paint ya pada meja di tempat kerja sehingga pantulan kalau cahaya kena pantulan glossy itu akan jadi lebih mengkilat sehingga akan sangat susah untuk dilihat. Kemudian disarankan menggunakan lampu yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian hindari penempatan luminari di 30 derajat dari normal lainnya. Kemudian gunakan diffuse light untuk memprovide suasana lingkungan kerja yang paling maksimal. Dan balik lagi,
pencahayaan yang optimal itu akan disesuaikan pada aktivitas atau pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, pada gambar ada seorang pekerja yang sedang bekerja di depan laptop, di sebuah meja dan kursi. Kira-kira pencahayaan yang tepat itu yang seperti apa sih? Boleh di depan meja? Atau boleh di atas kepala langsung pencahayaannya? Atau yang optimal seperti apa? Nah, kita bisa mengikuti standar yang tadi ya, dari Granjan ataupun McCormick. Kira-kira standar pencahayaan yang tepat itu seperti apa? Dan ingat kembali, ada efektivitas derajat. Jadi, kalau kalian memasang bola lampu, akan ada pantulan cahayanya itu bisa tersebar sampai kemana. Itu akan mempengaruhi berapa bola lampu yang kita butuhkan di suatu ruangan. Ada 3 fungsi visual yang paling utama. Yang pertama adalah tajam visual. Artinya, kemampuan kalian untuk membedakan secara cermat objek dan latar belakangnya atau pelatarannya seperti apa. Kemudian, peka terhadap kontras. Kemampuan untuk mengenali perbedaan walau minimal dengan kecerahannya. Kontrasnya berbeda sedikit aja, tapi kita sudah bisa membacanya dengan benar. Kemudian kecepatan persepsi, di mana waktu yang terpakai antara melihat sebuah objek dengan persepsi visualnya. Nah, bila syarat-syarat pencahayaan yang tadi tidak terpenuhi, apa akibatnya ke mata? Mata bisa mengalami yang namanya lelah visual, yaitu terjadinya ketegangan yang intensif pada sebuah fungsi tunggal dari mata. Dampak kelelahan visual secara fisiologis yang pertama bisa sampai ada gangguan, mata jadi berair, memerah pada konjungtiva mata. Kemudian pandangan jadi berbayang, jadi double, bisa mengakibatkan sakit kepala, menurunnya kekuatan akomodasi dari mata, mata minus, dan yang lainnya. Kemudian menurunnya tajam visual, peka kontras, dan kecepatan persepsi. Serta banyak gangguan-gangguan lain ya. Misalnya saja tulisan di papan tulis, kalau yang duduknya paling depan mungkin akan sangat jelas kelihatannya, tetapi yang duduk paling belakang dan juga misalnya papan tulisnya itu pantulannya terlalu silau, itu paling belakang itu pasti akan mengalami lelah visual. Kebisingan. Nah, kebisingan ini bukan yang artinya kita ngomong harus bisik-bisik, tapi sebenarnya kebisingan ini timbul karena aktivitas mekanik yang dari mesin. Misalnya saja ketika kalian ngebor, atau misalnya menggunakan mesin-mesin tertentu yang butuh kekuatan, tenaga mekanik, sehingga bisa menimbulkan potensi kebisingan. Nah, apa yang harus diwaspadai, kita akan membahas di sesi berikut ini tentang kebisingan. Kebisingan, atau sering disebut juga dengan noise, sering dikatakan sebagai unwanted sound. Artinya suara-suara yang tidak diinginkan, tidak diharapkan. Di mana suara-suara yang terlalu bising itu akan membuat negatif physiological effect terhadap seseorang. Seseorang itu menjadi terdistraksi, merasa terganggu, bisa sampai juga frustasi. Menurut Burroughs, kebisingan itu adalah stimuli bunyi yang tidak mengandung informasi yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Jadi ya bunyi-bunyian aja, kayak misalnya suara mesin, suara penokok, suara mesin bor, atau apapun itu yang sebenarnya itu tidak mengandung informasi apapun yang berkenaan dengan pekerjaan. Alat ukurnya, seperti pada gambar, itu disebut juga dengan sound level meter. Hal-hal berikut ini ya sangat mempengaruhi dan menentukan kualitas bunyi. Yang pertama adalah lamanya suatu bunyi itu didengar. Kalau bunyinya itu terlalu tinggi desibelnya, tapi kalau cuma 1 detik ya mungkin nggak akan terlalu berpengaruh ke manusianya. Yang kedua adalah intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi ini menunjukkan seberapa besar sih arus energi per satuan luas, atau disebut juga dengan satuan desibel. Selanjutnya kita akan membahas desibel itu apa dan batas yang minimum itu untuk didengar telinga manusia itu seberapa besar sih desibelnya. Kemudian yang ketiga itu adalah frekuensi. Frekuensi ini menunjukkan jumlah getaran atau gelombang suara yang sampai ke telinga dari manusia setiap detiknya, atau cycle per detik atau hertz satuannya. Nah, seperti yang udah dibahas tadi, lamanya suatu bunyi didengar itu sering disebut juga dengan yang namanya beban bunyi. Beban bunyi berkaitan dengan kemampuan telinga untuk menahan kekuatan bunyi selama waktu tertentu dari standar yang sudah ditentukan. Dalam satu hari, manusia hanya boleh menahan 1 atau 100% dari beban bunyi. Ada beberapa standar yang sering digunakan untuk menentukan intensitas bunyi itu berapa sih yang minimum didengar.
Kalau untuk menurut standar dari British, itu kalau 2 jam per hari itu maksimumnya itu 95 desibel. Kalau 8 jam itu di angka 85 desibel. Ini juga yang sering digunakan menjadi standar di Indonesia, 85 desibel untuk 8 jam per hari. Sedangkan standar dari OSHA, Permissible Noise Exposure, itu kalau 8 jam per hari itu di angka 90 desibel. Kalau hampir 100 itu minimum hanya boleh 2 jam, dan ada standar yang lainnya juga bagaimana 1 jam, itu 105 dan standar-standar yang lainnya, tergantung dari aktivitas pekerjaannya. Standar ini akan membantu kalian untuk merancang aktivitas yang akan dikerjakan oleh pekerja. Artinya jangan sampai bunyi yang didengarkan itu melebihi ambang batas yang ditentukan ya. Karena itu akan bisa menimbulkan gangguan-gangguan pada pendengaran manusia. Nah, berikut ini ada rumus untuk menghitung beban bunyi atau permissible exposure level, di mana D adalah total safe exposure, di mana dalam satuan persen. Nilai maksimal dari D adalah 1, artinya 100% beban bunyi yang bisa didengar oleh manusia per harinya. CI adalah time exposure pada noise level ke I, sedangkan TI adalah maksimum permissible exposure time at noise level ke I. Jadi permissible exposure tadi sudah ditentukan ya, kalau 1 jam itu maksimumnya itu berapa, kalau 2 jam itu maksimumnya berapa. Kita bisa menggunakan standar dari OSHA. Kemudian N adalah number of different noise level observed. Jadi rumusnya adalah D, di mana 100 dalam kurung C1 per T1 sampai C ke N per T ke N. Nah, ayo sekarang kita akan mengerjakan secara bersama-sama contoh perhitungan beban bunyi dari rumus yang sudah ada sebelumnya. Pekerjaan ini dilaksanakan di pabrik, di mana ada data sebagai berikut dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ada sekian desibel-desibel yang diberikan per jamnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi kebisingan yang ada di tempat kerja tersebut. Tugas kalian untuk lebih gampangnya, silakan kelompokkan desibel yang paling tinggi itu di satu kelompok yang sama. Misalnya di 95 desibel, ada 2 jam ya. Yang pertama itu jam 10 sampai jam 11, itu 1 jam. Kemudian jam 1.30 sampai jam 2. Berarti total yang 95 itu ada 1,5 jam. Kemudian yang 90 itu ada sekitar 4 jam. Kemudian yang 85 desibel itu ada 1 jam dan 80 desibel itu ada 1,5 jam. Jadi dari persamaan di mana nilai D itu adalah total waktu per desibelnya. Jadi silakan 100 dalam kurung 1,5 per 95 tambah 4 per 90 tambah 1 per 85 tambah 1,5 per 80. Jadi total yang akan didapatkan nilai D-nya itu adalah 0,087. Artinya yang tadi ya, nilai maksimum dari nilai D atau permissible exposure level itu harus sama dengan 1 maksimumnya. Sehingga di pertanyaan ini, kondisi level kebisingannya itu masih di standar yang aman, yaitu 0,08. Terdapat 4 variasi kebisingan dan pengaruhnya terhadap performansi kerja. Yang pertama adalah bising yang kadang kala dan tidak terduga, lebih mengganggu pada bisingan yang kontinu.
Misalnya ada tiba-tiba suara yang terlalu bising, itu akan sangat mengganggu pekerjaan. Kemudian sumber nada yang lebih tinggi akan mengganggu daripada sumber nada yang lebih rendah, udah pasti ya. Kemudian tugas yang menuntut konsentrasi mental yang tinggi, harus fokus, harus mengerjakan pekerjaan yang detail, itu akan lebih mudah terganggu daripada aktivitas yang tidak kontinu. Kemudian yang keempat adalah kegiatan yang membutuhkan pelatihan, training, rumit, itu lebih mudah dipengaruhi bising daripada kegiatan yang sifatnya udah rutinitas. Kalau rutinitas kan udah ada faktor kebiasaan di sana, sehingga ada bunyi-bunyian seperti apapun, itu pekerjaannya otomatis tidak akan terpengaruh. Dampaknya secara fisiologis apa sih ketika kita mendengarkan bunyi yang terlalu bising pada batas waktu? Ingat tiga hal yang tadi ya, lamanya durasi, tingkat intensitas bunyi, dan sumber bising itu sebenarnya gimana akan mempengaruhi fisiologis kita. Yang pertama itu adalah meningkatnya tekanan darah, mempercepat denyut jantung, kemudian meningkatkan laju metabolik, serta menurunkan keaktifan organ pencernaan, dan meningkatkan ketegangan otot. Banyak dampak-dampak lainnya yang akan mempengaruhi konsentrasi dan fokus pekerja itu ketika melakukan aktivitasnya. Peta bunyi merupakan peta yang menunjukkan pola bunyi pada suatu area dengan tujuan mengidentifikasi daerah bahaya bagi pendengaran dan dapat membantu pihak manajemen untuk memilih tindakan apa yang cocok untuk mengantisipasi yang efektif dan efisien. Tahapan pembuatan peta bunyi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ditentukan dulu dimensi sel pengamatannya, kemudian akan ada pengambilan data di tiap sel, serta pengelompokan sel-sel yang memiliki karakteristik bunyi yang sama. Hal ini akan mempermudah pihak manajemen untuk mengelola bunyi yang bisa didengar oleh para pekerjanya. Berikut ini ada beberapa usaha yang bisa digunakan untuk meredam kebisingan yang terjadi. Yang pertama itu disebut juga dengan engineering control. Bisa dengan cara meredam sumber bunyi, bisa dengan cara meredam perambatannya, serta bisa menggunakan pelindung telinga, bisa pakai earplug atau earmuff atau beberapa alat yang bisa melindungi telinga. Kemudian yang keempat itu bisa menghapus sumber kebisingannya. Cara lain itu bisa pakai administrative control, di mana dilakukan rotasi pekerja antara lingkungan yang bising dengan lingkungan yang tenang, kemudian juga memberikan edukasi ataupun pelatihan kepada para pekerja mengenai bahaya dari kebisingan ini jika didengarkan dalam waktu yang lama. Pada gambar berikut ini, kita bisa melihat ada sebuah pabrik di mana ada beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengendalikan noise atau kebisingan yang tidak kita inginkan. Yang pertama itu dengan memasang absorption. Jadi material absorption ini merupakan material akustik yang bisa meredam kebisingan tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan, kalau yang kalian lihat di bagian hijau, di sini itu ada namanya partition atau partisi. Partisi ini dimaksudkan untuk meredam dari sumber bunyi yang ditimbulkan dari si mesin ini. Selanjutnya kita akan membahas aspek dari lingkungan fisik, yaitu temperatur. Temperatur ini bisa berlaku hal yang ekstrim ya, bisa terlalu panas ataupun temperatur yang terlalu dingin. Secara umum ada yang tahu berapa suhu temperatur normal untuk tubuh manusia? Itu di angka 37 derajat Celcius. Namun, terdapat beberapa perbedaan pada setiap anggota tubuh. Misalnya itu di mulut itu 37, di bagian dada 34,4 sampai 35, kemudian di garis pinggang 35 sampai 36, rektum 37,5, serta betis dan kaki itu di 26,5 sampai 28,3. Pada penjelasan sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa suhu optimum untuk tubuh manusia itu di 37 derajat Celcius. Nah, bagaimana untuk suhu optimum ketika bekerja? Itu menurut beberapa penelitian dikatakan bahwa suhu optimum itu 24 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan menurut ASRAE, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, mengatakan bahwa comfort zone ketika manusia bekerja itu sebaiknya di 19 sampai 26 derajat Celcius dengan asumsi kelembapan udaranya 50% serta kecepatan udaranya 0,2 meter per second. Heat balance. Tubuh manusia cenderung mempertahankan suhu normalnya atau yang disebut juga dengan nama homoeothermis
artinya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan suhu. Misalnya 20% untuk kondisi yang panas kali dari keadaan yang normal, serta 35% untuk kondisi yang sangat dingin. Pengaturan suhu tubuh atau thermoregulatory system ini dilakukan dengan cara metabolisme tubuh, pertukaran panas dengan lingkungan, baik itu konveksi, radiasi, maupun evaporasi. Apa sih dampaknya atau pengaruhnya suhu yang terlalu ekstrim atau baik ekstrim yang dingin ataupun ekstrim yang terlalu panas ya terhadap tubuh manusia? Kalau pada suhu yang lebih kecil dari 10 derajat Celcius itu bisa adanya kekakuan fisik. Kemudian muncul tanda-tanda ekstrim lainnya, di mana 24-27 tadi ya kondisi yang optimum. Ketika udah 29,5, aktivitas akan mulai menurun, aktivitas mental, daya tangkap mulai menurun, mulai melakukan error ataupun kesalahan. Nah, jika di suhu yang sangat ekstrim, 49 derajat Celcius, itu masih bisa ditahan selama 1 jam. Tetapi tergantung lagi ya sama kondisi, kemampuan fisik, dan mental masing-masing itu kan tiap orang berbeda-beda. Gangguan kesehatan yang bisa timbul akibat suhu yang terlalu panas itu adalah bisa jadinya sukar berkonsentrasi, performansi kerja menurun, akhirnya kekurangan cairan tubuh atau mengalami dehidrasi, bisa mengalami heat rash atau heat cramps atau heat fainting sampai ke heat exhaustion. Jadi benar-benar dampak jika manusia itu diberikan atau bekerja di ruangan yang temperaturnya sangat tinggi, itu bisa mengalami dampak yang sangat fatal. Sehingga diperlukan alat-alat untuk mengendalikan temperatur. Biasanya kalau kita di rumah atau di kantor itu menggunakan mesin pendingin atau AC, air cooler. Bisa juga kalau di daerah tertentu yang misalnya pakai ada musim winternya, ada musim saljunya, rumah-rumah biasanya dilengkapi dengan mesin pemanas menggunakan heater atau automatic heater. Di mobil juga ada mesin pemanasnya sendiri. Kelembapan udara merupakan ukuran banyaknya kandungan air dalam udara dalam satuan persentase. Alat untuk mengukurnya itu disebut juga dengan hygrometer. Kondisi yang buruk bisa mengakibatkan kondisi udara yang sangat panas dan lembab. Tubuh paling efisien ketika terjadi kesetimbangan panas atau heat balance itu bisa dipertahankan. Terlalu lembab juga tidak baik untuk kondisi tubuh dalam jangka waktu yang lama, apalagi aktivitas pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Berikut ini ada rumus keseimbangan atau environmental balance retaining, di mana M adalah panas yang diperoleh dari metabolisme tubuh, di mana R itu adalah perubahan panas karena radiaksi, C itu perubahan panas karena konveksi, serta E itu adalah hilangnya energi akibat penguapan, di mana M ditambah R tambah C dikurang dengan E harus sama dengan 0. Suhu tubuh jika lebih besar dari suhu lingkungan, maka R dan C akan negatif, serta suhu tubuh jika kecil dari lingkungan, maka satuan dari R dan C itu akan bertanda positif. Yuk, sekarang kita latihan untuk menghitung environmental balance retaining. Diketahui suhu ruangan ketika operator sedang bekerja itu di 26 derajat Celcius. Panas yang diperoleh dari metabolisme tubuh atau dengan satuan M itu sebesar 2430 kilokalori. Perubahan panas karena radiasi atau R itu 800 kilokalori, sedangkan perubahan karena konveksi itu 280 kilokalori. Hitunglah berapa besarnya energi yang hilang akibat penguapan atau nilai E. Jadi kita tinggal memindahkan ya dari satuan rumus kan M ditambah R ditambah C dikurang E sama dengan 0. Kita tinggal memindahkan E itu ke sebelah kanan sehingga kita akan mendapatkan nilai E atau hilangnya energi akibat penguapan dengan menambahkan nilai M ditambah nilai R ditambah dengan nilai C. Selamat mencoba. Rumah yang baik itu yang seperti apa sih? Atau pabrik yang baik itu yang seperti apa? Dikatakan pabrik yang baik, seperti pada gambar, itu memiliki sirkulasi udara yang sangat baik, di mana dia banyak menggunakan keramik tile di bagian atas, kemudian ada saluran rongga-rongga untuk ventilasi, kemudian dia juga banyak menanam pohon-pohon di sekitar pabrik. Maksudnya pohon-pohon itu adalah untuk membantu sirkulasi dari udara sendiri.
di mana kita tahu sendiri kalau banyak pohon itu akan lebih adem, kemudian ada sirkulasi oksigen yang akan masuk itu akan jadi lebih banyak. Kemudian diperlukan high ceiling. Kalau kalian lihat di sini, ketinggian untuk sebuah pabrik atau ruangan kerja, ruangan kantor itu kenapa didesain dengan ketinggian tertentu? Ketinggian itu dimaksudkan agar sirkulasi udara itu akan jadi lebih lancar. Nah, fungsi lain dari pohon diberikan di depan pabrik itu bisa menghalang dari sinar matahari secara langsung. Artinya, kita masih tetap dapat sinar matahari, tapi tidak secara langsung, sedangkan udara itu akan jadi lebih sejuk. Kalau dilihat garis panahnya itu ada panah yang biru dan juga ada panah yang orange. Kalau panah orange itu adalah heat flow. Heat flow itu dari dalam ruangan ya, apalagi dari dalam pabrik yang banyak mesin-mesinnya. Kebayang kalau mesin-mesinnya itu harus beroperasi 8 jam sehari, nyala terus, pasti mesin itu akan mengeluarkan panas. Di mana panas ini harus dikeluarkan ketika kebayang kalau ruangan pabrik itu pengap, tertutup semua, udara panas itu tidak bisa keluar, tidak bisa ada sirkulasi udaranya, sehingga orang yang di dalam juga akan merasa sangat kepanasan. Ada yang sudah tahu apa komposisi udara yang kita hirup selama ini? Itu merupakan gabungan dari nitrogen N2 sebesar 78%, kemudian ada oksigennya 21%, ada karbon dioksida juga dalam persentase yang sangat kecil 0,03%, dan ada gas lainnya di angka 0,97%. Kurangnya kadar oksigen dalam tubuh manusia akan membuat manusia itu lemas dan bisa mempercepat terjadinya kelelahan. Sedangkan dikatakan bahwa syarat minimum untuk kandungan oksigen yang bisa dihirup itu di 19,5. Kalau udah kurang dari itu, maka kita akan lebih mudah lelah, lebih mudah capek, lebih mudah kelelahan, dan yang lainnya. Sumber utama dari udara segar itu kita bisa memanfaatkan tanaman. Karena seperti yang kita tahu, tanaman itu mengeluarkan oksigen yang positif yang bisa kita hirup dan memberikan efek psikologis, di mana kalau banyak tanaman di pabrik itu akan memberikan efek sejuk, kemudian efek segar, jadi lebih rindang dan lebih enak untuk bekerja. Sirkulasi udara itu berhubungan erat sekali dengan aliran ataupun gerakan dari udara. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami, di mana gerakan udara yang optimum adalah kurang dari 0,2 meter per second. Kemudian gerakan udara itu bergerak dari depan ke belakang lebih baik dibandingkan dari belakang ke depan. Bagian kaki manusia itu sangat sensitif terhadap aliran udara. Aliran udara hangat akan lebih baik daripada aliran udara dingin. Serta perhatikan lubang angin, jendela, ventilator, tanaman, serta arah aliran udara ketika kita mau mendesain sebuah pabrik ataupun suatu perkantoran. Selanjutnya kita akan membahas tentang getaran mekanis. Getaran mekanis itu timbul karena alat mekanis. Jadi getaran yang ditimbulkan oleh alat yang digunakan. Dampak dari getaran mekanis ini sendiri itu bisa menurunkan konsentrasi kerja, kemudian bisa mempercepat datangnya kelelahan, dan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Bisa ada gangguan mata, syaraf, peredaran darah, sampai tulang, dan sebagainya. Getaran mekanis ini timbul misalnya saja kalau pada gambar ini ada aktivitas ketika kita melakukan proses drilling, getaran mekanis itu akan sangat timbul dari mesin yang kita gunakan. Apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk meredam getaran mekanis tersebut? Kita bisa menggunakan yang namanya peredam getaran, di mana besarnya getaran itu ditentukan oleh dua hal ya. Ada intensitas meter per second, ada juga frekuensi getaran, getar per detik atau dalam satuannya hertz. Jadi kalau misalnya intensitas getaran kalau cuma dipakai sekali dalam sebulan mungkin itu tidak akan terlalu jadi masalah. Tetapi ketika sudah harus digunakan setiap hari dalam frekuensi waktu yang sangat lama, itu akan menimbulkan masalah bagi tubuh manusia. Sehingga itulah yang harus dicegah dengan menggunakan peredam getaran tersebut. Lingkungan kerja yang lain yang sangat mempengaruhi manusia itu adalah interaksi dengan bau-bauan. Bau-bauan di sini adalah bau yang tidak enak ataupun mengganggu konsentrasi kerja. Bau ini bisa jadi muncul ketika kita berada di ruangan yang lembab, kemudian sirkulasi udaranya tidak bagus, itu bisa menimbulkan bau-bauan. Atau kita harus bekerja di pabrik yang berbahan kimia. Jadi kebayang kalau misalnya kalian harus kerja di pabrik kimia yang banyak bahan-bahan kimiawi, itu bisa menimbulkan bau-bauan yang
tidak enak dan sangat mengganggu konsentrasi kerja. Sedangkan dikatakan di sini bau yang segar bisa meningkatkan semangat kerja. Belakangan ini mulai banyak ya, ada essential oil di mana itu akan ada infuse udara yang bisa menimbulkan aroma segar seperti aroma lavender, kemudian bisa menggunakan jasmine ataupun aroma-aroma lain yang sifatnya lebih relaksasi, bisa meningkatkan semangat kerja juga. Kemudian disarankan menggunakan sistem pengaturan udara yang baik. Misalnya kalau kita berada di kantor, biasanya pakai air conditioning ya. Kemudian bisa juga mempertimbangkan penggunaan aroma pengharum ruangan. Warna. Kebayang ya kalau misalnya kalian harus bekerja di suatu perusahaan yang warnanya monoton banget, hitam putih aja, itu apa yang akan kalian alami? Pasti perasaannya jadi nggak enak ya. Tapi kalau memang ada orang tertentu yang suka warna yang simple, polos, mungkin hitam putih itu akan menandakan ya simple gitu, praktis. Tapi ternyata warna itu sangat mempengaruhi efek psikologis dari manusia. Selanjutnya akan kita bahas lebih detail apa dampak warna ketika kita mau merancang suatu lingkungan pekerjaan. Dikatakan warna itu bisa mempengaruhi kerja. Ada dua kegunaan, bisa menciptakan kontras warna, kemudian bisa menciptakan efek lingkungan psikologis yang optimal. Warna gelap itu cenderung lebih bersifat menekan, kesannya jadi sempit, bahkan mengarah pada kekotoran. Sedangkan warna yang terang, cerah, meriah, itu bisa membagi banyak cahaya, ada efek leluasanya, bisa membawa aspek positif juga ya, jadi lebih bersih, lebih clean kalau warnanya lebih terang. Nah, warna apa sih yang biasanya kalian sukai? Ternyata dari setiap warna yang kalian sukai itu punya efek psikologis yang berbeda-beda. Dikutip berdasarkan sumber dari Woodson di tahun 1981, warna kuning itu dikatakan memberikan respon yang hangat, cheerful, yang pleasing, yang enak ya. Kemudian serta kalau warna green itu memberikan efek yang kalem, kemudian comfortable, merasa lebih nyaman, serta biru itu juga cool, protective, calming, dan slightly depressing katanya. Tapi warna-warna putih itu memberikan efek yang lebih netral, lebih fresh, lebih clean, lebih bersih gitu ya. Kalau misalnya brown, itu memberikan kesan nyaman, comfortable, rich, substantial. Dan ada beberapa warna lainnya yang bisa kalian pelajari sendiri. Nah, pastinya lagi penggunaan warna itu akan disesuaikan pada fungsinya ya. Nggak mungkin kalian merancang ruang bermain untuk anak-anak tapi warnanya ya udah Bu, mau pakai warna monokrom aja, hitam putih aja. Yang gak akan menimbulkan efek psikologis yang clean dan bersih karena anak-anak cenderungnya misalnya suka sesuatu yang meriah, mungkin akan lebih tepat kenapa taman kanak-kanak atau playgroup itu diberikan warna yang colorful, akan bisa membangkitkan minat untuk belajar, akan ada lebih kesan ceria, lebih kesan comfort, sehingga dikatakan satu lagi, manusia itu bisa bekerja konstan pada warna hijau. Warna hijau tadi efek yang kalem tadi ya, dan mempunyai reaksi cepat pada warna merah. Ini banyak digunakan pada perancangan-perancangan alat tertentu. Kenapa tombol-tombol tertentu itu diberikan buttonnya itu warnanya merah? Misalnya saja untuk tombol emergency untuk pemadam kebakaran ya. Kenapa diberikan button rednya itu adalah merah? Karena efek merah itu lebih awas, warning. Kita akan lebih awas dengan warna merah. Sehingga gunakan warna tertentu yang sesuai sama fungsinya yang kalian harapkan. Oke, sekian untuk perkuliahan Human Interaction with Environment. Selamat belajar secara mandiri dengan online, baik menggunakan IDE atau menggunakan link untuk video yang sudah ada. Silakan digunakan untuk mempelajari. Nah, jika kalian ada pertanyaan, ada hal yang bingung, atau ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kalian bisa tanyakan dan bisa gunakan message di forum. Selamat belajar!
Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang selection design and arrangements of control and display. Sampai ketemu minggu depan.